Selamat datang bagi para member komunitas belajar forex. Hari ini kita sudah memasuki bagian bab terakhir dari KBF, bagian 1C, yaitu the logic behind chart pattern, distribution and accumulation. Dan di dalam distribusi dan akumulasi, ini contoh adalah distribusi ya. Ini adalah sebuah keseimbangan harga. Ini adalah sebuah zona keseimbangan harga, atau bisa kita katakan sebagai sideway, tapi tidak selalu sideway ya, karena biasanya dalam zona distribusi atau zona akumulasi terjadi pattern ya, yaitu double top, triple top, ataupun head and shoulder, atau sebaliknya ya, untuk akumulasi ya. Jadi distribusi itu bagian atas ya, distribusi Oke, dan akumulasi di bawah ya. Jadi distribusi adalah harga dari bawah menuju ke atas dan dia membentuk sebuah konsolidasi harga, lalu dia jatuh lagi ke bawah. Itu dinamakan sebagai ini zona distribusi. Dan akumulasi adalah sebaliknya. Oke, jadi bagaimana kita trade untuk distribusi ini? Ini sangat-sangat mudah, yaitu kita menunggu ketika harga break. Ini yang pertama ya, kita menunggu ketika harga break, harga naik lagi, dan kita take it di situ ya. Kita sell di situ. Nah, bagaimana untuk mengkonfirmasinya? Untuk mengonfirmasi kita untuk sell ya, biasanya di sini akan terjadi redistribusi ya. Ketika distribusi ini selesai, dia jatuh ke bawah dan terjadi heavy supply di atas ya. Terjadi supply yang sangat besar di atas. Supply lebih banyak ya, makanya harga jatuh, dan ini terjadi redistribusi di sini ya. Sekali lagi ada konsolidasi untuk redistribusi di sini dan harga jatuh. Dan di sini adalah terdapat zona di mana kita bisa entry posisi, mengambil entry kita. Oke. Nah, di sebelah kiri, bagian kiri ya, bagian kiri sini. Di sini terdapat biasanya sebelum memulai fase distribusi atau fase akumulasi terdapat sebuah base. Dan di dalam base ini biasanya zona base ini biasanya menjadi sebuah support untuk distribusi dan sebuah resistance untuk akumulasi. Oke. Zona base ini tidak selalu di atas ini, bisa juga dia di bawah ya, atau bisa juga dia hanya terselip satu candle ya, seperti kalau kita belajar tentang supply and demand ya, strategi supply and demand. Oke. Nah, bagaimana untuk kita trade distribusi di dalam zona ini, di dalam zona distribusi ini sendiri? Gampang, kita bisa melihat mengkonfirmasinya dengan Fibonacci ya, atau dengan strategi-strategi yang lain ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa pola distribusi di dalam zona distribusi ya. Yang pertama, ketika terjadi base, harga akan naik lagi ya. Ini untuk distribusi, harga akan naik lagi dan harga jatuh dan dia naik lagi ya, seperti ini, dan dia membuat sideway ya. Ini strukturnya tidak bisa kita tebak, tapi dia akan membuat seperti sideway ya. Entah sideway dia membentuk lower low atau higher high ya. Saya tidak tahu, tidak pasti ya. Namun di sini yang kita tunggu yaitu uptrust untuk distribusi dan spring untuk akumulasi. Oke. Apa itu uptrust atau swing? Kita katakan saya secara simpel, yaitu manipulasi harga ya. Jadi ketika sebenarnya uptrust untuk distribusi ini ada dua ya. Yang pertama dia uptrust ya, dia higher high, dan dia uptrust lagi, uptrust setelah distribusi ya. Tapi ini tidak selalu terjadi, dan secara simpel saja kita bisa melihat seperti ini ya. Jadi di sini terdapat range ya. Ketika harga pertama naik, dia jatuh ke bawah, terdapat range. Kita bisa melukis range-nya. Oke. Trading range, dan kita bisa trading buy sell di dalam sini. Oke. Itu untuk jika Anda bisa melihat ya dari siklus di dalam siklus. Oke. Jadi jika ini terjadi D1, kita bisa trade di H4 atau H1 ya, dengan memanfaatkan trading range ini. Oke, kita lanjut. Manipulasi ini ya, kita bisa mengambil posisi di manipulasi ini ya, untuk entry posisi. Biasanya manipulasi ini akan terbentuk, akan
Oh iya, terbentuk ya topnya di 121,2. Ya, kita pinter-pinter menarik Fibonacci-nya. Oke, artinya jika Anda sudah menguasai Fibonacci secara klasik, bukan suka-suka Anda mau tarik dari bawah ke atas atau atas ke bawah, oke? Silakan nonton video tentang Fibonacci. Nah, ini 127,1 rasio Fibonacci ya. Itu biasanya terdapat topnya manipulasi ya. Asalkan kita sudah mengetahui swing yang ini ya, swing yang ini. Oke. Sebenarnya seperti itu saja, simple. Dan apakah manipulasi ini selalu ada? Tidak selalu ada. Dia bisa hanya sampai di sini ya, dan membentuk last point of supply, atau bisa kita katakan sebagai sebuah base lagi di sini, sebuah zona untuk mendistribusikan harga. Ini distribusi yang kecil juga akan terjadi di sini, yaitu zona sideways kecil. Oke, bisa jadi double top juga di sini, double top mini. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti dia seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Hanya ada dua, yaitu yang pertama dia teruptrust ya, dan yang kedua dia tidak uptrust, dia tidak menembus resistance yang ini. Oke. Dan ingat, uptrustnya bisa dua kali di sini loh. Yang pertama uptrust, dan yang kedua dia uptrust setelah distribusi terjadi. Oke. Lalu dia turun dan dia membentuk ini redistribusi. Di sini juga tempat kita entry, seperti yang sudah dikatakan tadi. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita lihat manipulasi. Ini adalah manipulasi ya. Dalam implementasi dalam real chart tidak seperti yang kita lihat di sini, yaitu chart hayalan ya, sangat mudah untuk melihatnya. Tapi di real chart ini akan pusing, apalagi ketika chart belum terbentuk ya. Namun jika Anda sudah mengetahui kisi-kisi dari distribusi dan akumulasi ini, Anda tidak perlu mengimplementasikan sepenuhnya dari teori ini ke dalam real chart, karena real chart biasanya akan sedikit berbeda ataupun banyak berbeda. Oke, silakan Anda lihat di sini adalah manipulasi harga ya, dan seperti tadi 121,7. Oke, 127,2. Oke, 127,2 ini ya. Kita bisa ambil open posisi di sini jika mau ekstrim ya. Tapi jika mau aman, kita menunggu ada konfirmasi seperti ini atau konfirmasi di lower time frame ya. Nah, ini kebetulan di sini terjadi inside bar dan kita bisa langsung entry di sini. Oke. Secara simple ya, ini adalah trading range-nya, oke. Trading range-nya seperti ini ya. Kita bisa lihat, dan ini adalah ada dua kali ya. Kita bisa katakan ada dua kali penembusan. Oke, lihat ini trading range-nya ya, dan kita lihat di sini terdapat support become resistance, resistance becomes support. Oke, ketika dia ditembus, dia ini menjadi sebuah support ya. Ini salah satunya. Ini yang kita bahas tadi tentang ini, kalau yang ini adalah flag ya, atau menunggu pattern ya. Tapi ada juga yang salah satu ternyata ketika dia jatuh ke bawah, area ini menjadi area support yang kuat, area resistance yang kuat ya, SNR yang kuat lah. Oke, kita bisa trade di situ juga. Sesimpel itu, oke. Dan mana lagi? Ini juga bisa ya. Sini lihat ada 1, 2 ya. Tapi ini kecil, silakan lihat di skala yang lebih kecil, oke. Sini juga sudah terjadi redistribusi saudara-saudara. Dan bisa Anda entry, dan di dalam sini, di dalam redistribusi ada juga redistribusi. Jika Anda kecilkan zonanya ya, sampai ke H1, di sini ada redistribusi yang pastinya, dan dia menuju ke bawah. Oke. Seberapa panjang dia menuju ke bawah, kita bisa mengambil polnya ya. Oke. Ini juga kita bisa mengambil polnya dari flag. Oke, seperti itu. Ini adalah ukuran target kita ya, jika memang itu terjadi. Oke, secara teori ya seperti itu. Dan nah ini lihat, sini ada distribusi triple top. Oke, 1, 2, 3 triple top, dan di sini ada uptrust, walaupun uptrustnya kecil ya, tapi di sini ada uptrust dan dia jatuh ke bawah. Oke, dia jatuh ke bawah. Lihat contohnya di sini, ini adalah flagnya, ini adalah base-nya ya yang tadi. Dan di sini juga terjadi pergantian base. Lihat di sini juga ada base kecil ya, saudara-saudara. Base kecil. Sini.
Dan di sini terjadi pergantian ya, dari support dari demand menjadi supply ya. Di sini ya, jatuh ke bawah, masih ada kejatuhan lagi. Oke. Kita cari lagi contoh-contoh kasus yang lain. Ini ya, ini adalah contoh dari distribusi yang membentuk pola pattern ya, head and shoulder. Oke, 1, 2 ya. Dan kita lihat ketika shoulder kanannya terbentuk, ternyata dia langsung membentuk rising wedge ya. Dia langsung membentuk rising wedge dengan target yaitu ini ya. Bentar. Oke, ini targetnya sampai di sini ya. Rising wedge. Oke. Dan ini sangat-sangat simple. Oke. 127,2. Di sini ya, dia hampir menyentuh 161,8, namun dia hanya 127,2 dan ya. Nah, ini ternyata ini menyentuh 161,8. Oke, jadi kita gunakan rasio Fibonacci. Namun ini bukan uptrust karena ini hanya dua swing ya, 1, 2, 3 ya. Maksudnya 2 swing ke atas. Oke. Sedangkan ini sudah banyak. Jadi kita bisa mengimplementasikan apa yang kita ketahui ya, contohnya Fibonacci dan sebagainya, untuk kita dapat melihat tentang pola-pola ini ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, contoh kasus yang ini ya, kita bisa melihat ini sebenarnya adalah sebuah distribusi yang besar, akumulasi yang besar ya. Ini sebuah akumulasi yang besar, di mana base-nya adalah ini ya, base-nya adalah ini. Oke. Dan di sini tidak terjadi spring, oke, atau yang tadi kita katakan sebagai manipulasi. Tidak terjadi lagi manipulasi di sini karena manipulasinya mungkin sudah terjadi di sini ya. Tapi ini tidak terjadi manipulasi dan kita trade di sini. Oke. Bagaimana saya bisa tahu kita trade di sini? Yaitu ketika harga sudah menembus ya. Setelah ini dia menembus atas dan dia jatuh lagi ke bawah, oke. Di area sini akan terjadi pergantian. Memang sedikit pusing ya. Kalau Anda tidak mampu untuk berpikir untuk trade di sini, silakan Anda trade di sini. Pergantian sini, zona ini ya. Tapi memang targetnya sudah kecil. Oke. Untuk yang besar ini agak sedikit sulit untuk menjelaskan, agak sedikit rumit menjelaskan karena di dalamnya ada siklus di dalam siklus, fase di dalam fase, dan akumulasi di dalam akumulasi. Silakan Anda mempelajari yang simple-simple terlebih dahulu. Ini juga ya, ini terdapat manipulasi, oke, manipulasi, dan di sini terdapat redistribusi dan bisa kita langsung entry. Di sini juga bisa entry, terdapat redistribusi. Jadi secara simple kita melihat, kita bisa menggunakan trend line, dan ketika dia break atas ya, dan dia masuk lagi ke bawah, silakan Anda trade di sini. Itu sudah sangat aman asalkan kita dengan menggunakan strategi yang sudah ada ya, yang sudah ada teorinya dari zaman dulu, klasik teori, yaitu tentang pattern seperti ini ya, pattern seperti ini, yaitu flag atau double top, triple top, dan sebagainya ya. Untuk redistribusi dan reakumulasi kita sangat mengandalkan flag, rising wedge, falling wedge, dan pennant dan sebagainya ya. Kita sangat mengandalkan itu untuk redistribusi atau reakumulasi. Mungkin sekian dari saya untuk saat ini. Di sini juga ada ya, sebenarnya di sini juga ada. Ini 127,2 rasio Fibonacci dan dia naik ke atas ya. Ini adalah siklus di dalam siklus ya, yaitu terdapat manipulasi di sini ketika dia menembus lagi lower low dan dia naik ke atas, menyentuh, dia masuk di sini ya. Lihat, perhatikan dengan baik. Ini adalah base ya, base tadi ya. Karena tidak semua contoh ideal untuk diberikan, untuk dicontohi ya. Tidak semua contoh ideal untuk dicontohkan. Oke, ini adalah base ya.
dan lihat terjadi pergantian base di sini ya. Ini dari base supply menuju base demand, and ketika dia jatuh mengambil ini dan kita bisa trade lagi. Oke, sini terdapat outside bar ya, outside bar, dan kita bisa trade ketika ini selesai terjadi, atau kita bisa trade selesai outside bar ini terjadi juga, karena ada dua outside bar di sini. Terserah, silakan Anda mengambil resiko Anda masing-masing, karena untuk mempelajari tentang entry posisi mengandalkan signal dari candlestick, silakan Anda lihat di video-video sebelumnya. Oke, mudah-mudahan pelajaran tentang distribusi dan akumulasi ini bisa Anda implementasikan dengan tepat ya. Jika ada yang kurang, silakan Anda lihat di internet, sangat banyak tentang contoh-contoh distribusi dan akumulasi. Namun mungkin lebih baik jika Anda saling memberitahukan jika ada yang kurang ya. Silakan di grup Telegram kita ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga ini bermanfaat, dan masing-masing silakan jika untuk trade mengambil resiko masing-masing. Ini bukanlah signal untuk Anda trade, ataupun bukan untuk menentukan Anda harus trade seperti ini, tidak. Tapi silakan Anda mempelajarinya dan mengimplementasikannya. Sekali lagi, mempelajari terus sampai Anda menguasainya. Kalau perlu silakan lihat sumber-sumber yang lain. See you on the next video.